pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran TIK. Bagaimana kabarnya? Pasti kalian sehat-sehat selalu ya. Dan kalian pasti semangat belajarnya ya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membuatkan sebuah kado Natal. Karena kita suasananya masih Natal ya, karena di awal Januari. Sehingga kemarin kita sudah membuatkan rumah dan pohon Natal. Nah, sekarang kita akan membuatkan kadonya biasanya disimpan di bawah pohon Natal ya. Nah, untuk membuatkan gambar kado, program yang akan kita gunakan yaitu program Paint. Paint itu ada di Start atau di gambar Windows, diklik Startnya, kemudian cari Windows Accessories. Windows Accessories ada di bagian huruf W ya, Windows Accessories. Klik Windows Accessories-nya, kemudian pilih Paint. Kalau misalkan kalian kesulitan mencarinya, tinggal kalian ketik aja di kolom search atau kolom yang seperti kaca pembesar ini ya. Tinggal ketikkan Paint. Nah, ada kan tulisannya Paint, jadi ketikkan Paint ya. Tinggal diklik. Nah, kalau misalkan gambar kerjanya kecil seperti ini ya, tinggal kalian arahkan saja mouse-nya ke bagian sebelah kanan paling bawah. Di situ ada titik node atau kotak kecil, arahkan mouse-nya ke titik nodenya, kemudian diklik tahan. Mouse-nya diarahkannya sampai berubah bentuk ya, tanda panahnya jadi ada 2. Nah, sebelum kita memulai menggambar seperti biasa, kita harus membuatkan garis tepi terlebih dahulu. Untuk membuatkan garis tepi, kalian bebas mau pakai rectangle atau rounded rectangle. Rectangle itu yang bentuknya seperti kotak tapi ujungnya lancip, sedangkan rounded rectangle yaitu bentuk kotak tapi ujungnya tidak lancip. Kalian bebas mau pilih yang mana. Karena Pak Ari biasa menggunakan rectangle, bentuk kotak seperti ini tapi ujungnya lancip ya, jadi pilih rectangle. Size-nya jangan lupa pilih yang kedua supaya tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Kemudian arahkan mouse-nya ke sebelah kanan paling atas, kemudian klik kiri mouse-nya, tahan, kemudian geser ke bawah sampai membentuk kotak seperti ini. Nah, kan? Kalau misalkan sudah seperti ini, barulah kita akan memulai menggambarnya. Menggambar kado, yaitu kita gunakan rectangle atau bentuk persegi atau kotak. Diklik rectangle-nya, kemudian buatkan persegi seperti ini. Atau buatkan kotak seperti ini. Nah, cara membuatnya, klik, tahan, kemudian geser ke bawah ya. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini, ya, kita akan gandakan kotaknya. Tetapi sebelum kita menggandakan, tentunya kita harus memilih select terlebih dahulu. Select itu yaitu bentuk kotak yang garis pinggirnya itu titik-titik. Ya. Ini namanya select. Fungsinya yaitu untuk memindahkan gambar. Klik selectnya atau gambar selectnya. Nah, kalau misalkan kalian pilih panahnya, nanti kalian akan diarahkan kepada beberapa menu ya. Dari itu, karena kita hanya membutuhkan selectnya saja ya, atau kita akan membuatkan menyeleksi dalam bentuk kotak, jadi kita pilih gambar selectnya. Diklik gambar selectnya. Tandanya kalau misalkan selectnya aktif itu warnanya biru seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian belum mengaktifkan atau belum mengkliknya, maka bentuknya warnanya putih seperti ini. Dari itu diklik dulu. Kalau misalkan bentuknya sudah warna biru seperti ini, berarti sudah aktif selectnya. Tinggal buatkan kotak pada perseginya seperti ini. Nah, ini namanya diselect. Diselect itu berarti kotaknya itu bisa dipindah-pindahkan. Kalau misalkan tanpa selection, maka kotaknya itu tidak akan bisa dipindahkan. Oleh karena itu, kita harus memilih select dulu sebelum memindahkan kotaknya. Sama
halnya pada saat kita akan menggandakan, kita harus menseleksi dulu supaya bisa digandakan. Digandakan itu diapakan sih? Digandakan itu dibuat menjadi 2 atau menjadi lebih banyak kotaknya ya. Nah, caranya yaitu pilih copy. Tadi kan sudah diselect ya. Sekarang tinggal pilih copy, pilih paste atau paste. Klik paste-nya. Nah, maka jadi ada 2 seperti ini ya. Bisa lebih banyak lagi atau tidak? Bisa. Karena tadi sudah di copy, sekarang tinggal di paste aja, maka jadi lebih banyak perseginya seperti itu. Nah, sekarang kita tumpukan posisinya seperti ini, tetapi di sini kan ada background warna putihnya atau ada putih-putihnya sehingga garis perseginya itu tertumpuk dan hilang ya. Nah, hilang karena ada backgroundnya. Kalau misalkan tidak ada backgroundnya, pasti garisnya terlihat. Maka dari itu, untuk memunculkan garisnya atau backgroundnya dihilangkan, maka kita pilih transparent selection. Transparent selection itu yaitu tembus pandang. Caranya yaitu kalian arahkan mouse-nya ke tulisan select. Di situ ada tanda panah kecil. Silahkan diklik tanda panah kecilnya. Nah, paling bawah namanya transparent selection. Ya, tinggal diklik saja transparent selection. Nah, maka background warna putihnya akan hilang ya. Kemudian posisikan bentuk perseginya seperti ini ditumpuknya. Oke. Kalau sudah, sekarang tinggal pilih line. Pilih line. Klik line-nya. Pilih size-nya yang kedua. Kemudian kita akan gabung-gabungkan ya. Karena kado Natal itu bentuknya persegi panjang atau kubus atau bisa juga lingkaran, maka kita buatkan seperti 3 dimensi ya. Nah, sekarang kita coba tarik garis dari sebelah kiri atas paling ujung sudutnya disatukan dengan sudut yang di belakangnya. Nah, seperti ini. Bisa. Nah, sekarang yang sebelah kanannya kita satukan, yang atasnya ya. Nah, misalkan sekarang sudut yang bawah sebelah kanannya kita satukan dengan yang di belakangnya, sudutnya di belakangnya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang bagian bawah ini perlu nggak disatukan? Tidak usah, karena kita melihatnya dari bagian depan dan bagian samping sebelah kanan dan sebelah atas ya. Nah, karena garis ini tidak dipakai, kita hapus dengan menggunakan eraser atau rubber ya. Klik rubbernya atau erasernya, kemudian dihapus bagian yang tidak dibutuhkannya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah mau di tepi garis, arahkan ya si mouse-nya ke bagian garisnya supaya pas. Arahkan mouse pada bagian garisnya ya. Posisinya harus pas ya. Kemudian diklik, baru tarik ke bawah seperti ini. Dia tidak terpotong garis kubusnya. Sekarang bagian bawahnya. Klik. Nah, seperti itu. Jadi posisi menghapusnya harus dari sini ya. Pas garisnya dipaskan. Nah, sampai pas menghapusnya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nanti kehapus ya garis kubusnya. Ini ada sedikit, kita hapus. Sekarang kita buatkan pitanya. Cara membuatkan pitanya, kita gunakan line, kemudian buatkan pita seperti ini. Nah, sudah pas belum? Nah, kalau misalkan belum pas, kamu boleh geser-gesernya dengan menggunakan keyboard. Ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Ke bawah juga ada ya. Kemudian buatkan
di sebelahnya garis seperti ini. Nah, oke. Kemudian tinggal atasnya kira-kira seperti ini ya. Nah, karena seperti ini ya. Oke, sekarang atasnya kita tarik garis. Nah, masih pakai lem. Jadi deh. Gampang kan? Nah, sekarang kita buatkan pitanya. Pitanya kita buatkan terpisah ya. Kita buatkan pitanya pakai lingkaran dulu. Pilih size yang kedua. Kita buatkan pitanya di sebelah kiri saja seperti ini. Buat lingkaran dulu. Kemudian pilih pensil, pilih size-nya yang kedua. Kemudian kita buatkan pitanya deh. Nah, seperti ini saja pitanya. Kalau yang melatih ini ya, menggunakan pensil menggambarnya ya. Nah, kita buatkan lagi. Nah, udah cukup lumayan. Kemudian kita variasikan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi deh pitanya. Oke, sebelum kita tempelkan, lebih baik pitanya kita kasih warna dulu dengan menggunakan fill with color atau gambar kaleng cat tanpa diklik. Kita berikan warna dulu. Kita kasih warna merah dulu semuanya. Kenapa sih harus dikasih warna dulu baru ditempelkan? Supaya nanti pada saat menempelkan ke kadonya, nanti garis-garisnya tidak usah dihapus-hapus lagi karena akan tertimpa garisnya oleh warna merah itu. Sekarang kita pindahkan pitanya. Cara memindahkannya tentunya pilih select dulu ya. Saya pilih select dulu, kemudian buatkan persegi pada pitanya seperti ini. Berarti pitanya sudah terseleksi dan bisa dipindahkan ke dalam kadonya. Tempel di sini pitanya di atas kadonya. Nah, jadi deh. Sekarang kadonya tinggal kita beri warna. Kita beri warna ya. Pilih gambar kaleng cat tumpah, kemudian berikan warna. Warnanya bebas ya. Kalau belakangnya agak tua. Agak tua orange seperti ini. Nah, orange seperti ini ya. Kemudian tali pitanya kita berikan warna hijau. Oke, nah. Oh ya, ada yang ketinggalan. Nah, seperti ini. Kemudian pitanya yang tadinya warna merah semua, kita variasikan warnanya. Ya kan, bagian ini seolah-olah bagian dalam ya. Terus seperti ini. Atau kasih warna coklat. Nah, seperti ini. Kemudian lingkarannya kasih warna lain. Hijau. Nah, jadi deh kadonya seperti ini. Kalau misalkan ini ada yang terlewat, kita hapus saja pakai rubber atau eraser ya. Nah, seperti ini. Ini kan. Nah, sekarang kita buatkan, kita paskan dulu. Oke, pas. Sekarang kita buatkan atau kita gandakan kadonya menjadi 3. Caranya, ini kan sudah ada 1, berarti tinggal 2 lagi. Pilih select, kemudian di select kadonya seperti ini ya, atau dibuatkan kotak titik-titik. Nah, ini artinya berarti kado itu sudah bisa digandakan. Cara menggandakannya yaitu pilih copy, kemudian pilih paste atau paste ya. Seperti ini. Jadi ada 2 ya.
kecilkan sedikit, kecilkan lagi sedikit. Nah, tempel di sini, atau kecilkan sedikit lagi ya. Dah. Sekarang, nah cara membuatkan kado satu lagi, bagaimana? Tinggal dipaste saja, ya karena tadi kita kan sudah mengkopinya, kali pilih paste, klik paste. Nah, jadi ada 3 ya. Kecilkan lagi kadonya. Oh, sudah, simpan di tempelkan di sini. Oke, jadi ada 3 kan kadonya ya. Nah, sekarang tinggal ganti warna kadonya. Pilih gambar kaleng cat tumpah atau violet color, diklik, kita ganti warnanya. Kadonya kita ganti warna merah seperti ini ya. Kita beri warna merah, pitanya kita ganti warna kuning atau warna apa yang bagus ya, biru muda. Nah, seperti ini lingkarannya biru muda, disamakan. Pitanya kita kasih warna hijau, coknya hijau ya. Sekarang sebelahnya kalian mau kasih warna apa? Kasih warna ungu saja, ungu nih, karena ada bagian belakangnya ya. Ini kasih warna, nah ungu. Nah, pitanya kita kasih warna coklat, kasih warna coklat. Kemudian pita ininya kita kasih warna biru, bagian dalamnya kita kasih warna biru tua seperti ini. Nah, jadi deh, sekarang kita hias dengan bola-bola Natal. Pilih oval, warna color satunya ganti menjadi warna hitam, kemudian buatkan lingkaran seperti ini di sebelah kiri. Oke, kemudian lingkarannya kita gandakan menjadi 3. Diselect dulu, pilih select ya, kemudian buatkan seleksinya di lingkarannya, kemudian pilih copy, pilih paste, simpan di sebelah kanannya, tinggal pilih paste lagi, paste, simpan di sebelah kiri ya, kanan kiri ya. Kita buatkan garisnya ya, kita buatkan seperti bola yang tergantung. Nah, kita buatkan garis lagi. Nah, lagi. Nah, jadi deh. Sekarang kita kasih warna ya, bola-bolanya warna merah, hijau, ungu. Jadi deh kado Natalnya. Sekarang kita tuliskan ya, selamat hari Natal dan tahun baru. Kita tuliskan dengan menggunakan nih, ada huruf A namanya teks, silahkan diklik huruf A nya, kemudian diklik tahan, buatkan kotak seperti ini. Nah, ini merupakan area untuk membuatkan tulisan. Nih, menunya seperti ini. Broadway itu merupakan jenis tulisan, jadi kalian bisa pilih jenis tulisannya apa saja, tinggal diklik. Kemudian angka 18 ini merupakan size, yaitu ukuran tulisan. Silahkan kalian tentukan ukurannya, besar kecilnya. Kalau Pak Ari yang sekarang gunakan ukurannya yaitu 20. Bold itu untuk menambahkan tulisan, itu yang namanya italic untuk memiringkan tulisan, U itu underline untuk membuat tulisan bergaris bawah. Kemudian
ada ABC dicoret, yaitu untuk membuatkan tulisan. Jadi tulisannya itu dicoret garis lurus di tengah-tengah ya, namanya straight stroke ya. Nah, sekarang kita buatkan tulisannya. Klik di area untuk menuliskan tulisan. Silahkan tuliskan selamat hari Natal. Enter ya di keyboard dan tekan tombol enter. Dan di enter lagi sekali. Tahun baru. Oke. Sekarang, nah kalau misalkan posisinya seperti ini, tidak di tengah-tengah, silahkan kalian klik di depan huruf D dan ya, yang dan ya. Kemudian tekan spasi sampai dannya itu berada di tengah-tengah. Kemudian tahun barunya diklik di depan huruf T-nya, kemudian di spasi sampai berada di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nih tulisannya mau digeser-geser, kalian arahkan ke garis titik-titiknya, mouse-nya, sampai berubah bentuk seperti ini. Barulah diklik tahan, digeserkan tempat dimana yang kalian inginkan ya, atau posisinya yang pas ya. Nah, sekarang Pak, tulisannya ke warna hitam. Kalau saya pengennya tulisannya dikasih warna lain, bisa nggak? Bisa ya, tapi harus diselect terlebih dahulu atau diblok tulisannya untuk memberikan warna. Caranya yaitu klik tahan di depan huruf S, kemudian tarik ke samping sebelah kanan sampai di tulisan paling terakhir, yaitu tulisan Natal ya. Klik tahan, geser sampai dengan huruf L. Nah, seperti ini. Ganti warnanya, di sini kan ada color, pilih warna merah di atasnya kalau misalkan kalian mau warna merah, atau kalau mau warna lain silahkan pilih yang lain. Mari pilihnya yang warna merah. Kemudian Pak, saya pengen dannya warna-warni, bisa nggak? Seperti apa? Contohnya D-nya warnanya lain, A-nya warnanya lain, N-nya warnanya lain. Oh, itu bisa. Caranya yaitu tinggal kalian blok huruf D-nya saja atau select huruf D-nya saja seperti ini. Nah, tinggal kalian berikan warna, misalkan hijau, diklik tuh. D-nya berubah jadi warna hijau. Kemudian A-nya kita ganti warna lain. Misalkan orange. Jadi deh. Kemudian N-nya kita ganti lagi warna lain, misalkan ungu atau biru. Nah, jadi deh. Nah, kalau misalkan saya inginnya per kata, bisa nggak? Jadi tahunnya warnanya beda, barunya warnanya beda. Oh, bisa. Sama caranya, yaitu klik di depan huruf T, kemudian tarik ke sebelah kanan sampai dengan huruf N. Nah, tinggal kalian mau warnanya apa. Misalkan warnanya ungu seperti ini. Kemudian barunya di depan huruf B, klik, kemudian tarik ke sebelah kanan. Pilih warnanya, kalian pengen warnanya apa ya? Warnanya apa ya? Coklat seperti ini. Nah, jadi deh. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan kartu Natal ya. Kartu Natal itu kartu ucapan selamat hari Natal dan tahun baru. Jadi bisa kalian print ya? Bisa kalian print, kemudian kalian kirimkan ke teman dekat kamu sebagai ucapan hari Natal dari kamu. Sekarang kita save dulu ya. Caranya untuk menyimpan gambarnya yaitu pilih file, kemudian pilih save as. Nah, muncul tampilan seperti ini. Silahkan kalian pilih local disk E atau local disk D. Nah, kenapa sih nggak di local disk D saja? Nah, ada kemungkinan komputer itu biasanya selalu error atau bermasalah. Kalau misalkan komputer bermasalah, biasanya yang di C datanya itu selalu dihapus atau dihilangkan semua, diganti dengan data yang baru. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan
data yang kalian simpan di C jadinya hilang. Misalkan gambarnya yang kalian itu disimpannya di C, terus komputernya error, nanti gambarnya jadi hilang deh. Makanya disimpan di E ya, datanya atau gambarnya. Jadi diklik yang E-nya, kemudian tinggal kalian ketikkan. Kalian ini bikin apa ya? Bikin kado Natal ya. Berarti kalian ketikkan kado Natal, strip kelasnya berapa, kemudian absennya berapa. Kemudian kalau misalkan sudah, klik tombol save yang ada di bawah, klik. Sudah deh, coba perhatikan apakah gambarnya sudah tersimpan atau belum. Lihat di atas ada kado Natal ya, kemudian save class, save absen. Berarti tandanya kalau misalkan sudah seperti ini berarti sudah tersimpan dengan aman ya. Nah kalau misalkan kalian ingin membuka lagi ya, berarti kalian tinggal pilih file, kemudian pilih open deh. Ingat, kalian kan mau buka, berarti pilihnya open. Kalau misalkan kalian pilihnya save, berarti salah ya. Kalau save kan untuk penyimpan. Misalkan open, ingat ya. Kalau misalkan kamu mau membuka pintu, open the door. Jadi buka pintu, open. Kalau misalkan kalian ingin menyimpan buku, simpan, save, simpan buku di atas meja. Jadi save ya. Ingat, save itu simpan, open itu buka. Oke. Nah, Bapak kira cukup sekian saja pembelajaran pada kali ini membuatkan kado Natalnya. Nanti kita lanjut dalam pembelajaran berikutnya ya. Nah, sekarang kita akhiri saja. Selamat pagi. Semoga kalian tetap semangat dan selamat melanjutkan pembelajaran kembali. Pokoknya selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa.